Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya masih akan terus membahas tentang 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Ini berkenaan dengan kedatangan rombongan dari Indonesia ke sana, sehingga saya akan membahas satu persatu, karena saya tidak mungkin membahas di sana secara detail, saudara-saudara, hanya menceritakan saja. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Ibu Jenny dari Singapura. Duduknya di mana, Bu? Kasih salam di belakang sono, saudara-saudara. Ya, selamat datang. Selamat beribadah bersama kami. Haleluya. Ya, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan terlebih dahulu tentang jemaat Smyrna ini. Namun sebelumnya kita akan tonton terlebih dahulu videonya tentang jemaat Smyrna. Silakan diputar. Ya, saudara-saudara, saat ini kita ada di Smyrna. Ya, cuman sayang sekali ini hujan dan tempatnya itu sedang direnovasi karena terkena gempa. Dan itu akan off, tidak dibuka untuk turis selama 2 tahun. Jadi ini informasi yang saya bisa sampaikan bahwa kita saat ini sudah ada di Smyrna. Nah, kita ikutin tour leadernya. Itu kemana itu? Mana? Kita pulang ke tempat yang tadi. Di dalam itu loh. Dari sini bisa ikut Pak. Ada orang yang ada semua dia. Foto bareng kan? Ya, foto bareng aja. Dia foto bareng. Foto bareng. Foto bareng deh. Ya, ini sayang sekali, saudara, kita tidak bisa masuk ke dalam. Ya, ini on. Ya. Ayo. Ya, Matiin dulu nanti lanjut ya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kita ada di Smyrna. Kalau saudara lihat di kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, kita menemukan di sana ada satu jemaat, yaitu jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna ini terkenal dengan jemaat yang sangat menderita. Ada banyak penderitaan, salah satunya adalah ejekan, olokan justru datang dari orang-orang Yahudi sendiri. Namun mereka tetap bisa mempertahankan iman. Sangat disayangkan kami tidak bisa masuk ke dalam karena masih ada renovasi yang katanya kena gempa dan akan memakan waktu 2 tahun. Jadi kami dengan sangat terpaksa tidak bisa masuk ke dalam, tapi kita sudah berada di Smyrna. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Shalom.
Geçmiş İsmail. Fotoğraf çek istiyorsan babasına. Tapi tanya kalau bapak sholat. Ya inilah gerejanya, saudara, atau kehilatnya, cuman memang kita nggak bisa masuk karena masih dalam renovasi yang diperkirakan memakan waktu 2 tahun. Inilah kota Smyrna. Ya, saudara. Untuk Smyrna ini kita akan baca ayatnya di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat kehilat orang-orang Smyrna. Dia yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati dan sudah hidup lagi, mengatakan, Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu. Padahal engkau kaya, juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya, mereka adalah sinagoga setan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia pada kematian dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada kehilat-kehilat. Siapa yang menang, dia sekali-kali tidak akan tertimpa atau ditimpa oleh kematian kedua. Baik, Bapak Ibu, saya akan ceritakan latar belakang tentang kota Smyrna ini. Dan kehilat di Smyrna ini ada sekitar tahun 100 sampai 312. Kehilat ini adalah kehilat yang tahan terhadap aniaya. Kota Smyrna sendiri didirikan oleh Alexander the Great atau Alexander Agung 300 tahun sebelum Yesua datang ke dunia ini. Dan kota ini menjadi tempat transit perdagangan atau jalur perdagangan dari India, Persia menuju ke Roma. Smyrna yang sekarang itu namanya adalah Izmir. Ya, kalau saudara pergi ke Turki, ya, saudara tidak akan menemukan kota Smyrna, tapi Izmir sudah diganti, saudara. Nah, yang pertama, pesan apa yang kita bisa dapatkan dari jemaat Smyrna ini? Yang pertama adalah kesetiaan yang sangat luar biasa. Sekalipun banyak mengalami pencobaan atau tantangan hidup. Ada 3 hal yang dimaksud dengan pencobaan ini, saudara. Yang pertama yaitu tentang kesusahan karena dia hidup miskin. Mungkin saudara bertanya, loh kok bisa miskin? Ya, kenapa? Karena semua orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Baik tekanan yang datang dari dalam maupun tekanan yang datang dari pemerintah. Semua jalur perdagangan, pokoknya kalau ada yang bernuansa percaya kepada Yeshua, pas dipatahkan, diputuskan. Ya. Dan bukan cuman itu saja. Kalau orang tahu ibadah, itu pasti akan berurusan dengan penjara, saudara. Tetapi kita lihat bahwa kesetiaan itu berarti tidak akan terpengaruh oleh godaan yang sifatnya menyenangkan maupun yang sifatnya kekejaman. Jadi yang namanya setia itu biasanya akan dibuat bergeser. Dengan cara apa? Dienakkan hidupnya.
Baru setelah hidupnya dienakkan, baru digeser supaya tidak setia. Waktu miskin, waduh setianya luar biasa. Ibadah tidak pernah bolos. Tapi setelah hidupnya diberkati, dia mulai lupa, mulai bolos. Ya Bapak Ibu, nah ini yang harus tidak boleh terjadi. Kita harus ingat, saya katakan, iman kita ini hanya sampai rapture saja. Amin. Jangan sampai pada waktu kedatangan Tuhan, ya, bunyi sangkakala terdengar, kita masih belum siap. Saya katakan kalau sampai kita ketinggalan, saudara akan jadi gembel, benar-benar gembel, saudara. Uang sebesar apapun yang saudara cari mati-matian, nggak akan bisa saudara pakai. Rumah semewah apapun yang saudara miliki, tidak akan bisa dipakai. Kecuali saudara ikuti pola mereka, si mata satu itu. Paham Bapak Ibu? Waktunya sudah tinggal sedikit. Nah, di sini kita melihat kesetiaan iman yang teruji, yaitu tentang kemiskinan. Karena kemiskinan adalah musuh utama manusia. Karena di atas muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang ingin hidup miskin. Saya mau tanya, siapa di sini yang ingin hidupnya miskin? Angkat tangan. Tak kasih bonus lagi, miskin tapi pasti masuk surga. Ayo angkat tangan. Enggak ada yang mau angkat tangan. Sekarang siapa yang ingin hidup kaya raya? Angkat tangan. Wow, haleluya, semua angkat tangan, saudara. Ya, jadi kemiskinan adalah merupakan senjata setan untuk menggoncangkan iman dari orang-orang percaya. Dan jemaat Smyrna ini, Tuhan memberikan pesan penting dalam 3 kalimat ini. Jangan takut, tetap setia, dan tersedia mahkota. Hebat ya Bapak Ibu. Jangan takut. Nah ini yang penting ya. Saudara renungkan, kenapa sih kok Tuhan bilang jangan takut? Karena siapapun yang mau beribadah akan teraniaya. Kita sekarang mau ibadah dianiaya enggak? Secara fisik tidak, saudara. Saudara mau bawa kitab suci segede mimbar sekalipun, enggak akan ada yang kelarang. Tapi ada aniaya-aniaya yang lain, yang tujuannya tetap satu, jangan beribadah. Ya. Dan aniaya pada zaman itu sangat mengerikan. Nanti kita lihat ya, poin demi poin. Ini saya baru bicara tentang kesetiaan. Karena kalau masalah aniaya itu bukan dianiaya bunuh sekalian, tidak. Diseksa pelan-pelan, saudara-saudara. Ya, diancam dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ayo kita belajar setia. Kita terapkan porsi masing-masing. Saudara berperan sebagai jemaat. Setia jemaat itu seperti apa? Saya sebagai gembala juga setia. Sebagai gembala itu seperti apa? Kita masing-masing menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Ya. Kalau yang gembala tentu saja harus setia menggembalakan jemaat. Kalau saya katakan perbedaan pendapat dalam suatu kehilat itu biasa, Bapak Ibu. Usulan tidak diterima itu biasa. Gembala juga seperti itu, harus setia. Jaga hati kalau dikritik, dihina itu biasa, ya. Pakai dasi kekecilan dikritik. Wah, dasi kok kayak tali.
kayak mau gantung diri kalau kekecilan. Ya sekarang diganti yang gede. Dasi kok kayak tadah iler. Ya. Dikritik saudara. Punya mobil bagus, dikritik juga. Wah ini pendeta tidak tahu diri, nggak lihat kalau jemaatnya banyak yang jalan kaki. Ya udah, sekarang pendeta nggak usah punya mobil, nggak usah punya apa-apa, dikritik juga. Ini pendeta nggak tahu hukum loa ini. Ini pendeta tidak ngerti dan tidak banyak doa. Ya. Sekarang pendeta gemuk juga dikritik. Ini nggak pernah puasa ini pendetanya, ini gelojoh ini makannya. Dikritik saudara. Tapi kalau pendetanya kurus, dikritik juga. Wah ini pendeta ini nggak ngetok-ngetok ke jemaat. Jemaatnya hidup diberkati, pendetanya ngiging-gigen, ya kurus kering. Ini berarti jangan-jangan kurang doa ini pendetanya. Kemudian saudara-saudara, kalau ada kritikan-kritikan seperti apapun, gembala harus tahan kritikan. Yang penting porsi gembala itu harus diterapkan. Yaitu apa? Saya akan melayani jemaat dengan penuh kasih sayang dan saya akan menjadi pelaku-pelaku firman. Itu gembala harus punya tekad seperti itu. Nah saya juga menganjurkan kepada para gembala dimanapun berada. Semiskin apapun engkau dalam pelayanan, jangan pernah meninggalkan jam ibadah. Orang akan ngomong, ayo Pak Lukas enak, jemaatnya oke. Enak saja Pak Lukas bilang begitu, jemaatnya banyak. Oh, saudara belum tahu waktu saya di gereja lama. Jemaat yang saya layani ada berapa orang? 8 orang. Apakah saya suka bepergian ke sana kemari? Tidak. Saya tetap tungguin jemaat saudara. Walaupun untuk makan sehari-hari saja susah. Kalau saudara tahu anak saya Elis, itu kalau makan cuman hanya nasi putih sama gula. Itu tiap hari loh saudara. Saya sampai mikir begini, wah ini bagaimana ini nanti kalau dia dewasa ini. Bisa-bisa kurus kering ini. Bisa-bisa kurang gizi ini. Ya karena tiap hari makannya nasi sama gula. Tapi coba saudara lihat, Elis, kurus kering atau tidak? Enggak, badannya gede malah saudara. Saya juga waktu itu berpikir, jangan-jangan anak saya bisa kepahitan karena bapaknya pelayanan penuh dengan kekurangan. Saya beritahu ya Bapak Ibu, kalau saya mau mengenakkan fisik, saya sudah tidak di Magelang loh. Yang pertama karena saya ditawari untuk pelayanan di Hawaii. Hawaii itu saya dikasih tahu sudah dimapankan. Pastori ada, jemaat ada, fasilitas ada, tinggal berangkat. Hawaii itu kota yang sangat indah. Ya. Hawaii itu kan kepulauan ya, itu kotanya indah. Dan di sana terkenal dengan tari hula-hula, saudara-saudara. Semuanya bersih. Saya tawarkan ke istri saya, Mam, mau nggak ke Hawaii? Enggak. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya tetap di sini. Lah iya Pak Lukas pengennya ke Hawaii, saudara tahu? Saya pernah mengajukan kepada istri saya. Mau nggak Mam, kita pelayanan di daerah transmigrasi. Di sana nggak ada apa-apa. Istri saya bilang tidak. Tuhan sudah tetapkan di sini, harus tetap di sini. Dan itu saya pegang komitmen itu saudara. Kalau saya mau ikutin panggilan pelayanan, saya bisa nggak ada di tempat. Makanya saya menghimbau kepada para gembala, dimanapun engkau
dari organisasi manapun, setialah dalam pelayanan. Kenapa? Karena penderitaan dalam pelayanan itu akan menambah indahnya kesaksian setelah waktunya sampai. Amin. Jadi jangan mudah kecewa, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah mutung. Saya punya teman, dulu pelayanan di daerah, ya saya nggak perlu sebut lah ya, itu ditinggal pelayanannya saudara. Dia buka bisnis, aduh saya bilang, kalau kita sudah pelayan, bukan berarti bisnis nggak boleh, boleh silahkan. Kalau bisa sambil pelayanan bisnis nggak apa-apa, ya akan bisa menunjang pelayanan. Tapi kalau memang tidak ya harus setia. Setia dalam pelayanan itu porsi gembala. Dan saya sudah punya komitmen, saya tetap setia. Apapun tantangan dan hambatan, saya akan tetap setia. Karena saya akan bawa jemaat untuk masuk dalam kemuliaan dalam Bapa Yahweh selama-lamanya di negeri cahaya. Jadi saya katakan, perhatikan kalimat saya. Izinkan Tuhan bikin cerita indah akan kedahsyatannya sendiri melalui perjalanan hidupmu. Perhatikan kalimat ini sekali lagi. Izinkan Tuhan bikin cerita indah akan kedahsyatannya sendiri melalui perjalanan hidupmu. Cerita-cerita yang indah itu adalah saat Tuhan memberikan pertolongan dikala kita menghadapi kesulitan. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya kesulitan? Ceritanya jadi tidak indah. Karena peran Tuhan tidak ada di situ. Tetapi ketika kita menghadapi banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, pencobaan, dan pertolongan Tuhan datang, maka kita bisa mendapatkan cerita yang indah untuk bisa tunjukkan kepada dunia bahwa aku punya Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, jaga hatimu, jangan mudah diubah oleh sikap hidup orang lain. Kalau mau bicara kecewa, belum apa-apa saya sudah kecewa dulu loh saudara. Waktu saya bertobat, tahun 79, saya masuk di salah satu gereja. Begitu saya masuk, tidak ada satu orang pun yang menegur saya. Walaupun akhirnya ada yang menegur dan menjadi sahabat baik saya, yaitu Ko Yupeng, papahnya Andre, yang suka main keyboard, saudara. Jadi saya juga menganjurkan kalau ada orang baru, diajak bicara. Amin. Jangan dicuekin. Maka saya katakan kepada orang kantor maupun pastori, kalau ada tamu saya dipanggil dan saya belum turun, temani tamu itu. Kita harus bersikap ramah kepada mereka. Amin. Kalau bicara kekecewaan, saya jadi ingat akan seorang perempuan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel. Dia bisa kecewa karena melihat keluarganya sendiri. Ayo tebak perempuan siapa ini? Hana. Betul Bapak Ibu? Di dalam kitab 1 Samuel ada seorang perempuan yang bernama Hana. Suaminya adalah Elkanah. Tapi Elkanah ini punya dua istri, satunya Hana, satunya Penina. Nah kalau setiap mau ibadah, ini Penina ini selalu menyakiti hati Hana. Saudara. Bayangkan orang mau ibadah, tapi hatinya dilukai, dibikin luka. Hana bisa saja kecewa. Apalagi kalau Hana mau melihat keluarganya Imam Eli, lebih kecewa lagi.
Karena apa? Imam Eli punya anak namanya Hofni dan Pinehas. Dan kitab suci mengatakan anak-anak Dursila. Kalau mendapatkan sumbangan makanan dari jemaat, bukannya didoain terlebih dahulu, disikat sama kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Lah kalau Hana melihat kelakuan orang-orang, dia bisa kecewa, saudara. Tidak akan pernah mendengar ada seorang nabi yang bernama Samuel yang menjadi orang pertama yang mengurapi raja pertama, yaitu Saul, saudara. Tidak akan pernah mendengar ada seorang yang bernama Samuel yang menjadi penasehat Raja Daud. Kalau saja Hana kecewa, maka cerita tidak akan menarik, saudara. Tetapi Hana tidak peduli. Hana tidak mau melihat situasi yang ada. Dia tempatkan posisinya sebagai jemaat untuk datang ibadah kepada Tuhan. Saya ambil contoh saya sendiri, saudara. Saat saya menjadi jemaat, saya tempatkan diri saya posisi jemaat. Apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Saya mengembalikan persepuluhan pun tanpa saya tanya, duit saya mau dipakai untuk apa? Bagi saya enggak penting, saudara. Yang penting saya kembalikan, itu porsi saya sebagai jemaat untuk saya mengembalikan apa yang menjadi miliknya Bapak Yahweh. Saya enggak peduli apakah nanti uang saya yang perpuluhan itu pakai buat tombok nomor kek, mau ke tempat pelacuran sama pendetanya kek, emang gua pikirin. Pokoknya saya tempatkan porsi saya sebagai jemaat. Dan posisi yang seperti itu, sikap hati yang seperti itu, saya katakan seharusnya saya kecewa, saya jadi tidak kecewa. Apalagi waktu itu saya melayani, saya nginjil ke kampung-kampung, ke daerah hijau, sampai saya dapat 9 tokoh. Bagaimana tanggapan gereja? Wah, cari jiwa itu gampang, memeliharanya yang susah. Saya bisa kecewa loh, saudara. Karena waktu itu hati saya sudah ngomong, kamu ngomong tok, berani enggak kamu menginjil ke desa-desa, ke daerah hijau? Nyalimu juga enggak ada, begitu dapat bukannya dipelihara, malah ngomongnya enggak enak. Tapi saya tidak peduli, saudara. Gereja tidak mau pelihara, saya pelihara sendiri. Saya layanin sendiri. Walaupun akhirnya karena tidak ada support, ya mereka berguguran satu persatu. Saya bisa kecewa. Tapi bagi saya, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Titik. Ya Bapak Ibu, jadi kesetiaan itu harus teruji. Sekarang yang kedua, yaitu kalimat, kamu akan mengalami penderitaan selama 10 hari. Apa yang dimaksud 10 hari itu, saudara? 10 hari itu adalah merupakan peribahasa atau pidgam, atau kalimat sandi, atau kode di ayat 10, bahwa kata menderita 10 hari itu berarti akan ada 10 kaisar yang menjadi penguasa di Smyrna yang akan menganiaya orang-orang percaya. Mungkin saudara berpikir pendek ya, kenapa sih kok Tuhan izinkan anak-anaknya menderita? Lah mbok wis kaisare dipateni welak wis bar. Kan gampang begitu ya. Tapi Tuhan tidak. Justru disitulah kita lihat betapa hebatnya penganiayaan di Smyrna pada masa itu. Saya akan tunjukkan tentang kaisar-kaisar siapa saja.
yang memerintah, yang menjadi gambaran dari 10 hari itu. Kita lihat yang pertama adalah Kaisar Nero di tahun 54 sesudah Masehi. Dan sampai 68 pada masa Kaisar Nero itu Paulus dipenggal dan Petrus disalib secara terbalik. Saudara kalau nonton film Quo Vadis, ya saudara akan menemukan kisah itu. Yang kemudian, yang kedua yaitu Kaisar Domitian. Dari tahun 81 after that sampai 96 atau sesudah Masehi. Nah inilah Yohanan diasingkan ke Pulau Patmos, saudara-saudara. Setelah dia terlebih dahulu disiksa sampai matanya buta, ditaruh, diasingkan di Pulau Patmos, dan di situ sekalipun matanya buta, tetapi dia mendapatkan wahyu-wahyu yang dahsyat yang menceritakan tentang akhir zaman. Mata buta bukan menjadi penghalang untuk seseorang dekat kepada Tuhan. Kemudian Kaisar Trajan dari tahun 98 sampai tahun 117. Di situ ada seseorang yang dibakar hidup-hidup yaitu Ignatius. Kalau saudara lihat gambar ini, di ujung atas sebelah kanan sana itu banyak orang yang disalib ya. Disalib kemudian disiram pakai aspal panas. Kemudian dibakar hidup-hidup saudara. Sementara yang ada di situ dikumpulin, diadu dengan singa, dan anjing-anjing kelaparan yang sengaja tidak diberi makan selama beberapa hari. Jadi betapa mengerikannya penderitaan selama 10 hari itu. Ya, saya lanjutkan dulu supaya cepat, saudara. Kaisar Marcus Aurelius dari tahun 161 sampai 180. Ini ada seorang yang bernama Justin Martir, seorang penginjil dari daerah Israel yang dibunuh. Kemudian Kaisar Severius dari tahun 193 sampai 211. Kemudian Kaisar Maximinius dari tahun 235 sampai 238. Ya, 235 sampai 238. Kemudian Kaisar Decius dari tahun 249 sampai 251. Kemudian Kaisar Valerian dari tahun 353 sampai 253 sampai 260. Kemudian Kaisar Aurelian dari tahun 270 sampai 275. Dan yang terakhir adalah Kaisar Diocletian dari tahun 284 sampai 305. Nah, pada masa Kaisar Diocletian ini terjadi penganiayaan yang sangat hebat dibanding dengan penguasa-penguasa sebelumnya, termasuk tokoh yang terkenal yaitu Kaisar Nero. Dia membuat banyak keputusan untuk memusnahkan kitab suci dari atas muka bumi ini. Dan juga banyak anak-anak Tuhan yang ditangkap dan dibawa ke Kolosium untuk dijadikan makanan bagi singa-singa yang sengaja dibuat lapar dan dijadikan makanan bagi anjing-anjing liar yang juga sengaja dibuat lapar dan dibakar dengan tir atau aspal panas. Dan orangnya dibakar sementara kaisarnya balapan kuda di tengah-tengah mereka. Itu kaisar gila semua, saudara. Ya. Nah, pada tahun 156, murid Yohanan yang pertama yang bernama Polikarpus, tadi kita lihat di rumah itu ya, ada tulisan Polikarpus, itu direbus hidup-hidup
ya, di minyak penggorengan yang mendidih. Jadi ngerebusnya bukan pakai air, saudara, tapi pakai minyak panas. Ya mungkin saya nyebutnya bukan direbus ya, digoreng saudara-saudara. Dan waktu itu yang mengalami penderitaan penggorengan manusia, itu ternyata diduga mencapai 5 juta orang. Ya, sebagai martir pada masa itu. Ayo, kalau penganiayaan itu ada di Indonesia, kira-kira saudaramu tetap setia ibadah apa tidak? Ayo. Atau ibadah streaming saja. Ya, kan begitu. Penganiayaan ini sangat hebat karena sekalipun yang bersentuhan ya kepada siapapun yang bersentuhan dengan Injil akan berjumpa dengan kaisar. Kaisar itu adalah seorang yang paling sulit ditemui, saudara. Tapi kalau saudara pengen ketemu kaisar gampang, bersentuhan dengan Injil, maka saudara akan ketemu kaisar. Bukan ketemu mau diajak ngomong, mau diajak makan, tapi ketemu mau dihukum, saudara. Dan itu jumlahnya sangat besar sekali. Nah, kondisi ini berbeda sekali dengan saat ini. Karena di saat ini, di mana-mana Injil bisa didapat dengan mudah. Tapi manusianya yang tidak mau menyentuh Injil sama sekali. Jadi hasilnya sama. Mereka jadi tidak paham isi kitab suci. Orang yang tidak paham akan dapat dengan mudah dibodohi. Oleh karena itu, saya katakan saudara harus banyak belajar. Kenapa begitu banyak orang yang sampai menerima tanda bilangan binatang itu? Saudara tahu maksud saya bukan? Karena banyak yang tidak paham. Pak, saya tidak tahu ternyata begini-begini. Lah kamu di gerejamu itu yang diajarin apa, saudara? Kita harus banyak belajar. Saya ngajarin sampai up to date, ya. Terus saya update terus supaya saudara punya pengetahuan itu tidak cumplung, saudara. Tapi saudara paham. Izinkan saya terus belajar dan saya berikan informasi-informasi penting, sekalipun itu sangat berbahaya. Makanya saya bikin grup, namanya grup subscriber. Supaya apa? Supaya kalau ada bahaya, saya bisa kirim di grup, semua orang tahu. Ya, oke. Sekarang yang ketiga, saudara. Nah, ini adalah contoh dari Polikarpus. Ya, yang dibakar, digoreng luar biasa. Begitu juga dengan Yohanan. Yohanan itu sampai buta matanya, itu cemplungke di minyak mendidih, saudara-saudara. Tapi enggak mati, sampai buta dia. Ditaruh di Pulau Patmos, sehingga muncullah kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, jemaat Smyrna ini tidak mendapatkan teguran apapun dari Tuhan. Artinya, ini bisa disebut jemaat yang sempurna, baik ya, jemaat yang baik sekalipun dalam penderitaan. Yang jadi pertanyaan saya, akankah kita perlu menjadi sempurna dan Tuhan izinkan penderitaan? Tidak perlu, saudara. Kita mau sempurna, tidak harus melalui penderitaan. Makanya saudara punya komitmen. Ya. Dan saya katakan, memang kita sering melihat orang-orang dalam penderitaan itu bisa tekun dan dekat pada Tuhan. Tapi kalau sudah nyaman atau mapan, justru malah jauh dari Tuhan. Nah, saya katakan, bisakah kita bikin Tuhan itu angkat jempol kepada kita? Saya ingin di hari Sabat ini, saudara bisa membuat Tuhan angkat jempol kepada kita. Amin. Kalau kita
diangkati jempol sama Tuhan, pasti kita akan masuk ke Syamaim. Nah ini saya ngomong begini juga jangan dipelintir saudara. Emangnya Tuhan punya tubuh? Nah ini repot lagi kalau begitu. Ya. Tuhan itu digambarkan sebagai sosok manusia dan Tuhan yang tidak nampak oleh mata itu telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitulah Yeshua HaMashiach. Buat Yeshua HaMashiach angkat jempol kepada kita. Bukan satu jempol, tapi 4 jempolnya Tuhan ditunjukkan. Dan saya percaya kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami akan belajar untuk menjadi jemaat seperti jemaat Smyrna yang tidak mendapatkan kritikan apapun. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Doa bagi bangsa dan kehilat. Mari, untuk seluruh pengurus dan pelayan di semua divisi, ikut terlibat berdoa dan puasa yang akan diadakan pada hari Senin 12 Februari 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Puasa dimulai pada hari Minggu 11 Februari pukul 10 malam sampai dengan 12 Februari pukul 7 malam. Ketika kita merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa di hadapan Bapa Yahweh, Dia melihatnya dan akan menjawab seruan hati kita. Doa-doa Bapak, Ibu, Saudara-saudari besar kuasanya ketika kita sehati dan bersatu. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Saya juga menghimbau kepada jemaat yang ada di berbagai kota, saudara juga bisa ikut dalam doa puasa tersebut di rumah masing-masing. Ya, baik, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami pada pagi ini di hari Sabat yang telah Engkau tetapkan untuk kami rayakan turun-temurun sampai selamanya. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang, jaga lindungi mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehirotsa. Baruk atapa eru faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata memoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Selamat Haleluya. beraktivitas. Hadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.